Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi di Smart Idea Bimbel. Di sini kita bikin rumus jadi nggak ribet, soal jadi gampang, dan belajar jadi lebih asik. Yuk kita hajar pelajarannya bersama Smart Idea Bimbel. Sekali nonton, langsung nyantol. Oke, baik adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Miss. Kali ini kita akan lanjutkan membahas soal TKA. Di depan Miss ini ada soal, sebuah benda diletakkan 15 cm di depan sebuah cermin cekung yang memiliki jari-jari kelengkungan 20 cm. Manakah pernyataan yang benar mengenai bayangan yang terbentuk? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, ini merupakan salah satu contoh soal PGK ya deh, atau pilihan ganda kompleks, di mana jawabannya itu lebih dari satu. Di pernyataan yang pertama, jarak bayangan yang terbentuk adalah 30 cm di depan cermin. Pernyataan yang kedua, bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan terbalik. Pernyataan yang ketiga, perbesaran bayangan yang terjadi adalah 2 kali. Pernyataan yang keempat, bayangan yang terbentuk lebih kecil daripada bendanya. Dan pernyataan yang terakhir, bayangan yang terbentuk bersifat maya dan tegak. Oke, kita analyze dulu yang diketahui di soalnya. Di soal, di situ disebutkan bahwa sebuah benda diletakkan 15 cm di depan cermin cekung. Berarti diketahui S-nya, jarak bendanya adalah 15 cm di depan cermin, ya deh ya. Kemudian, dia itu memiliki jari-jari kelengkungan atau R-nya sebesar 20 cm. Oke, nah kalau misalnya diketahui jari-jari kelengkungannya adalah 20 cm, kita bisa dong mencari jarak fokusnya. Berapa jarak fokusnya, Dek? Jarak fokus itu nilainya adalah setengah dari jari-jari, berarti setengah dari 20 cm. Berarti berapa? 10 cm. Oke, dan ini kasusnya adalah pada cermin cekung. Cermin cekung ini merupakan cermin yang positif, gitu. Oke, kita jawab pernyataan yang pertama dulu. Yang ditanya dan yang dijawab. Oke, pernyataan yang pertama, jarak bayangan yang terbentuk adalah 30 cm. Oke, kita bisa menggunakan rumus cermin dan lensa secara umum yang 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. F itu adalah jarak fokus, S itu adalah jarak bendanya, S aksen adalah jarak bayangannya. Oke, kita masukkan, berarti 1 per fokusnya berapa? 10. Jarak bendanya 1/15 ditambah dengan jarak bayangan yang mau kita cari. Oke, 1/15-nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi 1/10 min 1/15 sama dengan 1/S aksen. Oke, ini kita samakan dulu penyebutnya. 10 sama 15 kita bisa samakan penyebutnya 30. 30 bagi 10 itu adalah 3 minus 30 dibagi 15. Jadi ini ngitungnya D, ini dibagi dulu, baru dikalikan sama yang atasnya. Ini juga 30 dibagi 15 adalah 2, dikali dengan 1, hasilnya adalah 2. Sama dengan 1/S aksen. Oke, kita hitung 3 min 2 adalah 1/30 sama dengan 1/S aksen. Berarti kalau kita nyari S aksen, hasilnya adalah ini dibalik posisinya, Dek. Oke, 30/1 atau 30 cm. Berarti pernyataan nomor 1 apakah benar? Yes, benar. Ini benar. Oke, lanjut kita bahas yang pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 2, bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan terbalik. Oke, karena kita mendapatkan nilai bayangannya yaitu sebesar 30 cm dan ini nilainya adalah positif. Kalau nilainya positif D, itu dia pasti nyata. Kalau nyata, bayangannya selalu terbalik nih. Jadi nyata itu selalu bertemanan dengan terbalik. Jadi jawaban dari pernyataan nomor 2 ini juga benar. Oke, jadi dilihat dari nilai S aksennya itu positif atau negatif. Kalau dia positif, pasti dia nyata terbalik. Kemudian pernyataan nomor 3, perbesaran bayangan yang terjadi adalah 2 kali. Oke, rumus dari perbesaran bayangannya adalah jarak bayangan dibagi dengan jarak benda dan nilainya mutlak. Mutlak itu artinya dia tidak mungkin hasilnya negatif. Jadi apabila salah satu besaran nilainya negatif, hasilnya tetap positif. Gitu. Kita masukkan S aksennya, kita dapat berapa? 30 dibagi jarak bendanya ada di soal 15. 30 dibagi 15 adalah 2 kali. Jadi bayangannya diperbesar 2 kali gitu. Jadi pernyataan nomor 3 juga benar. Lanjut, pernyataan nomor 4, bayangan yang terbentuk lebih kecil daripada bendanya. Oke, kita lihat. Bendanya 15 cm, bayangannya adalah 30 cm. Apakah dia lebih kecil? Salah. Bayangannya jadi lebih besar. Berapa kali? 2 kali. Jadi pernyataan nomor 4 itu salah. Kemudian pernyataan yang terakhir, bayangan yang terbentuk bersifat maya dan tegak. Salah. Bayangan yang terbentuk adalah nyata terbalik. Jadi pernyataan yang terakhir juga salah. Begitu. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Di sini ada soal 3 buah kapasitor dirangkai seperti pada gambar. Kapasitor C1 sebesar 3 mikrofarad, kapasitor yang kedua 6 mikrofarad, dan kapasitor yang ketiga 6 mikrofarad juga. Kapasitas pengganti total dari rangkaian tersebut adalah, oke, ini adalah materi kapasitor. Kapasitor ini deh, dia bisa dirangkai secara seri dan bisa dirangkai secara paralel. Oke, kalau dia dirangkai secara seri, itu untuk mencari nilai totalnya, kita pakai 1/C
total atau 1 per C seri juga boleh. Oke, rumusnya adalah 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah seterusnya, tergantung berapa buah kapasitor yang dirangkai. Tapi apabila dia dirangkai secara paralel D, untuk mencari C totalnya itu langsung dijumlahkan. Jadi C1 tambah C2 dan seterusnya. Gitu. Kalau kita lihat pada soal, C2 sama C3 ini dirangkai secara paralel. Jadi kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menyelesaikan yang rangkaian paralelnya, kita gabungkan dulu, kita sederhanakan. Oke, jadi cara jawabnya kita selesaikan dulu yang bagian paralel, baru kita serikan dengan C1. Jadi C paralel sama dengan, kalau dia paralel kita bisa langsung jumlahkan, dan yang paralel terletak pada kapasitor kedua ditambah dengan kapasitor ketiga. Oke, C2 ada 6 mikrofarad ditambah dengan 6 mikrofarad. Jadi totalnya adalah 12 mikrofarad. Oke, karena C2 dan C3 sudah menjadi satu, menjadi CP. CP ini baru kita serikan. Kita serikan dengan C1 gitu. Jadi C2 dan C3 sudah menjadi satu, menjadi CP. CP kita serikan dengan C1. Oke, berarti 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah dengan 1 per CP yang kita dapatkan dari gabungan C2 dan C3. Oke, kita masukkan 1 per C total sama dengan 1 per C1 nilainya 3 mikro ditambah dengan 1 per 12. Oke, 1 per C total sama dengan, kita samakan penyebutnya, 12. 12 dibagi dengan 3, hasilnya 4. 4 kali 1, 4. Tulis di sini. Ditambah 12 bagi 12 itu 1. 1 kali 1, 1. Ini dia. Oke, ini sambung ke samping. Maka 1 per C total sama dengan 4 plus 1, berarti 5 per 12. Karena kita mau mencari C total, jadi C totalnya kita naikkan ke atas, satunya pindah ke bawah. Yang ini juga posisinya jadi dibalik. Jadi C total sama dengan 12 dibagi dengan 5. Jadi hasilnya adalah C total sama dengan 2,4 mikrofarad. Begitu. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Ada sebuah tangki besar berisi air setinggi 5 meter. Terdapat sebuah lubang kecil pada dinding tangki yang berjarak 1,25 meter dari dasar tangki. Kecepatan air yang memancar keluar dari lubang tersebut adalah, gunakan nilai gravitinya 10 meter per second kuadrat. Oke, ini adalah materi dari penerapan hukum Bernoulli, khususnya pada teorema Torricelli namanya. Atau bahasa lainnya adalah tabung kebocoran. Nih, Miss bantu visualkan soalnya. Miss punya sebuah tabung. Tabung ini berisi air, di mana air ini tingginya adalah 5 meter. Oke, tingginya adalah 5 meter. Kemudian terdapat sebuah lubang kecil di sini. Kalau terdapat sebuah lubang, otomatis air akan memancar ke luar, ya kan? Di mana jarak lubang ini adalah 1,25 meter dari dasar tangki. Oke, dasar itu di bawah ya adik-adik. Nih, jadi 1,25 meter. Oke, untuk mencari kecepatan aliran airnya deh, ini kita bisa menggunakan rumus akar dari 2 kali gravity dikali dengan height. Dan height yang digunakan itu adalah jarak dari atas permukaan ke lubangnya, ke jarak lubang bocornya. Nih height yang kita gunakan. Otomatis untuk mencari height-nya harus kita kurangkan dahulu dari tinggi air total dikurang dengan jarak dari lubang ke dasar tadi. Berapa? 1,25 meter. Jadi 5 meter dikurang 1,25 meter hasilnya adalah 3,75 meter. Itu yang akan kita masukkan ke dalam rumus mencari height-nya. Oke, kita langsung masukkan untuk mencari flow CD-nya atau kecepatan aliran airnya. Berarti akar dari 2 kali gravity-nya kita gunakan 10 di soalnya, dikali dengan 3,75. Oke, berarti nilai dari kecepatannya adalah akar dari 75. Akar dari 75 ini bisa kita jabarkan menjadi 25 kali 3. Akar 25 itu adalah 5, jadi 25-nya bisa keluar dari akar. Dan 3-nya tidak bisa keluar dari akar, jadi hasilnya adalah 5 akar 3 meter per second. Nah, sementara di option itu dia dalam bilangan desimal. Kalau misalnya adik-adik mintanya di dalam bilangan desimal di optionnya, akar dari 75 itu deh, hasilnya adalah 8,66 meter per second. Jadi kalau kita bulatkan, hasilnya adalah 8,7 meter per second. Jadi option yang tepat adalah yang C. Begitu. Terima kasih sudah belajar bareng di Smart Idea Bimbel. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya ya. Dan buat kamu yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja join grup Telegram kita. Link ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.